Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bang Jako di channel Jalan Qadim. Kali ini saya masih ingin mengupas tentang agama. Beberapa konten saya sebelumnya menegaskan bahwa di wilayah Baharu sejatinya agama itu cuma satu. Hanya saja kemudian ketika terbreakdown di wilayah Baharu, agama kemudian mewujud dalam berbagai macam identitas. Dan kalau kita mencoba menelaah ya secara historis bahwa ternyata agama-agama itu muncul di zaman yang berbeda-beda. Berarti sebenarnya di situ ada sebuah proses pembaharuan dari zaman ke zaman. Jadi dari penjelasan saya sebenarnya ada sebuah asumsi dasar terkait dengan tema agama ini, bahwa memang agama itu cuma satu dan itu semua berasal dari satu gitu. Karena seperti saya katakan sebelumnya bahwa agama sejatinya adalah sebuah sistem yang mana di dalamnya ada sebuah metodologi yang kemudian dengan sistem itulah yang akan menghubungkan manusia ya di alam dunia, di alam baharu ini kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Segalanya yang berada di wilayah yang tidak terjangkau, yang berada di alam kemutlakan. Atau kalau di channel saya selalu mengatakan dia berada di alam Maha Qadim, alam akhirat tertinggi. Nah, kalau kita melihat lebih jauh ya, bahwa sejak awal di setiap zaman itu agama selalu ada, selalu hadir. Ya, dia adalah sebuah sistem kepercayaan yang dianut oleh masing-masing umat manusia di zamannya, dan itu mereka memiliki syariat atau perangkat metodologis ya yang bisa jadi berbeda-beda di setiap zaman. Kalau kita melihat catatan literasi ya, misalnya agama kuno Sumeria itu kalau tidak salah itu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Ya, agama Sumeria kuno itu adalah sebuah peradaban tertua yang meninggalkan tulisan yang sempat tercatat dalam literasi tentang agama. Mereka juga berbicara tentang soal An, yaitu sebuah entitas tertinggi, sebuah entitas yang tidak terjangkau, tidak terdefinisi, ya, dan tidak terbatas gitu. Dialah yang maha kuasa. Dia juga disebut sebagai dewa langit yang tertinggi. Nah, namun kemudian dalam perkembangannya agama Sumeria kuno itu kemudian dimunculkan berbagai macam dewa-dewa, sehingga dia kemudian berubah menjadi politeistik. Ya,
Padahal sebenarnya di awalnya ya, atau di konsepnya itu ada yang disebut dengan An. An ini adalah dewa langit tertinggi yang tidak terjangkau. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di agama Mesir kuno pun seperti itu. Kemudian agama Hindu Weda itu juga memiliki konsep yang sama, bahwa ada satu kekuasaan yang tertinggi, dan seterusnya gitu ya. Agama-agama kuno sejatinya adalah selalu menempatkan satu entitas yang tertinggi yang tidak terjangkau, tetapi kemudian muncul dewa-dewa yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah sistem kodim gitu. Jadi dalam sistem kodim itu kan selalu saya katakan bahwa akan selalu ada yang menjadi penghubung antara wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh wilayah-wilayah baharu ya, wilayah-wilayah jasmani, wilayah fisik manusia ya. Itulah yang kemudian menjadi penghubung dengan manusia yang berada di wilayah baharu. Karena yang disebut dengan dewaan tadi seperti di agama Sumeria kuno itu adalah sesuatu yang tidak terjangkau. Nah, untuk menjangkaunya muncullah kemudian sebuah sistem. Nah, ini kalau dalam dalam Islam itu disebut sebagai sistem wasilah, atau kalau saya mengatakan sebagai sistem kodim. Gitu. Demikian pula di agama Mesir kuno ya. Di agama Mesir kuno itu dia juga mengatakan bahwa yang disembah hanya satu gitu, yaitu Aton ya. Nah, kemudian di Hindu Weda banyak orang mengatakan bahwa di Hindu tuh dewa-dewanya banyak, padahal sebenarnya itu adalah sistem kodim. Tetapi kalau kita mempelajari lebih jauh bahwa Hindu Weda mengatakan bahwa yang Esa itu satu gitu ya. Mungkin ada beberapa dewa-dewa yang kita pahami, tapi sebenarnya itu sekali lagi bahwa itu adalah sistem kodim, sistem wasilah gitu. Nah, tapi sejatinya di Hindu Weda dikatakan bahwa yang Esa itu satu ya. Nah, itu jadi sebenarnya itu pun adalah sebuah sistem ketauhidan gitu. Demikian pula dengan Zoroaster ya. Zoroaster pun membawa ajaran satu Tuhan yang disebut dengan Ahura Mazda ya. Nah, dia ini tidak terjangkau, tidak terdefinisi seperti itu, tetapi kemudian ada sebuah konsep ya, konsep wasilah, sehingga kemudian akan agama-agama kuno tadi itu ditafsirkan sebagai beberapa agama-agama itu ditafsirkan sebagai agama politis. Padahal sebenarnya dia kelihatan politis karena mungkin beberapa orang menafsirkannya munculnya banyak dewa-dewa gitu. Nah, yang terdekat di kita ya, misalnya ya di epos Ilaga-Liga itu juga ditemukan di situ ada sebuah konsep spiritualitas yang sangat dalam, yang sangat tinggi gitu, dimana dia disebutkan yang tentang Dewata Sewai. Ternyata konsep Dewata Sewai itu adalah mirip-mirip dengan konsep
agama-agama monoteis yang lain gitu ya. Karena Dewata Sewa kalau secara etimologisnya itu Dewata berasal dari kata de dan wata. De itu bukan ya, kalau dalam bahasa Bugis. Wata itu berasal dari kata watakale, tubuh jasmani gitu. Jadi kalau Dewata artinya adalah tidak bertubuh ya, tidak berjasmani ya. Jadi sesuatu yang tidak bukan berada di wilayah fisik atau jasmani. Sementara Sewa itu artinya ketunggalan yang Maha Esa. Nah, jadi konsep kespiritualitas yang ada di epos Ilagaligo itu adalah kepercayaan nenek moyang ya, orang Bugis ya, yang merupakan leluhur pertama dari orang Bugis ya. Itu jadi mereka sudah mengenal konsep tentang itu, tentang konsep ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, namun kemudian di situ pun muncul yang disebut dengan dewa-dewa juga. Padahal ternyata konsep dewa-dewa itu hanya sebagai sebuah sistem, sehingga ada keterhubungan antara alam kodim, alam maha tinggi, alam yang tidak terjangkau. Kalau di epos itu disebut sebagai alam alam langit ya. Nah, alam langit. Jadi di situ Dewa Sewa itu ya, itu berada di dalam alam yang tidak terjangkau. Nah, kemudian kemudian ada lagi namanya alam langit ya. Di situ dihuni oleh dewa-dewa tadi. Nah, dewa-dewa inilah yang menjadi penghubung antara Dewata Sewa itu ya dengan alam dunia, alam tengah ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa di epos Ilagaligo itu pun juga memberikan gambaran bahwa selalu ada yang namanya konsep Tuhan yang tidak terjangkau ya, dan selalu ada yang menghubungkannya dengan alam baharu, alam manusia ya. Kalau di epos Ilagaligo disebut sebagai alam tengah ya. Nah, konsep Dewata Sewa tadi ya, atau di di agama Sumerekon yang disebut dengan An, itu kan sebenarnya mirip dengan konsep Laisa Kamitslihi Syai'un di Islam itu. Nah, tetapi akan selalu ada yang menjadi penghubungnya. Nah, di Islam kan disebut sebagai Rasulullah. Rasulullah itu adalah utusan Allah. Nah, jadi Rasulullah ini yang kemudian kalau bahasanya bertajalli dalam sebuah tubuh fisik yang terpilih. Itulah yang disebut dengan Nabi ya. Nah, kalau di epos Ilagaligo itu kan juga ada tokoh di situ ya, ada tokoh yang kemudian menjadi sosok pahlawan ya. Dia sebagai manusia biasa kemudian melakukan perjalanan ya, dia masuk ke alam bawah ya, melewati serangkaian perjalanan tantangan ya, tantangan sehingga dia kemudian kembali ke dunia menjadi sebuah seorang pemimpin ya, seorang tokoh gitu. Nah, dia sebagai utusan gitu. Dia sebagai utusan. Jadi kalau dalam Islam itu ya itu yang disebut dengan nabi ya. Nabi dalam Al-Quran pun disebutkan seperti itu, banyak nabi-nabi gitu ya. Jadi mulai dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim misalnya, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi mereka nabi-nabi ini adalah sebenarnya adalah manusia-manusia biasa ya,
yang terkena hukum fisik dan hukum jasmani, tetapi mereka membawa frekuensi dari laisa kamitslihi syai'un itu, dewata sewai atau konsep an, ya. Nah, mereka membawa itu gitu. Nah, dialah yang berinteraksi dengan manusia di sekitarnya, ya, manusia di zamannya. Nah, dialah yang kemudian membawa yang menjadi penghubung antara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un dengan manusia yang ada di alam baharu. Makanya kita mungkin familiar dengan sebuah ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kemudian manusia disuruh untuk juga bersalawat kepada Nabi. Jadi Nabi ini dia berada di posisi tengah Allah dan malaikatnya. Nah, konsep malaikat sebenarnya kan mirip dengan konsep dewa-dewa, ya. Di beberapa agama yang kita sebut sebagai agama politeis, kan malaikat itu kan ada yang mengatur kesejahteraan dan sebagainya. Nah, di agama-agama politeis pun juga seperti itu, ada dewa yang mengatur ini, ada yang ini, tapi akan selalu ada dewa yang tertinggi gitu. Nah, di konsep agama Sami pun begitu, ya. Malaikat-malaikat ada yang bertugas mereka punya tugas masing-masing. Nah, tetapi selalu yang menjadi penghubungnya adalah, ya, Nabi. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, bukan rasul, ya. Nah, bukan rasul, tapi Nabi, karena Nabi ini adalah dia adalah tubuh fisik jasmani yang hidup di tengah-tengah umat yang berada di dunia, di alam baharu. Nah, dan ini Nabi akan selalu ada di setiap zaman, ya. Nah, walaupun kemudian Nabi Muhammad kalau dalam Islam disebut sebagai khatamun nabiyyin, ya, Nabi penutup, ya. Nah, tetapi kemudian di Al-Quran pun dibuatkan bahwa setelah Nabi ada namanya ulama pewaris Nabi, warasatul anbiya, ya. Berarti akan selalu ada yang menjadi pelanjut, ya. Nah, Rasulullah itu adalah utusan Allah, itu adalah sesuatu yang masih berada di alam qadim. Alam qadim itu adalah sebuah alam yang belum bisa terjangkau oleh fisik jasmani. Makanya dia harus bertajalli kepada tubuh Nabi, ya. Nah, makanya dikatakan tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bukan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alar rasul, bukan, tapi 'alan nabi. Karena Nabi ini adalah di situ dia adalah tubuh fisik, tubuh jasmani. Kemudian ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai manusia, ya, berselawatlah kamu kepada Nabi. Berarti Nabi berada di posisi tengah-tengah, ya. Allah dan malaikatnya, kemudian Nabi di tengah, kemudian umat, itu. Dan berarti Nabi ini yang menjadi penghubung. Nah, itu akan selalu ada. Di dalam Nabi itu ada Rasulullah tadi. Rasulullah itu adalah sebuah unsur yang tidak pernah mati. Itulah yang kemudian bertajalli dalam diri seorang nabi, ya. Rasulullah itu, ya, karena itulah adalah faktor mutlak, unsur mutlak dari Allah sendiri, ya, kemudian bertajalli kepada nabi. Itulah yang kemudian selalu diwariskan dari zaman ke zaman. Nah, setelah nabi, ya, karena nabi sudah ditutup, kemudian ada namanya pewaris nabi. Jadi akan selalu ada pewaris Nabi, ulama pewaris Nabi di setiap zaman, termasuk di zaman ini, ya.
kalau tidak ada di zaman ini pewarisnya Nabi, ya berarti otomatis ketersambungan umat manusia dengan Dewata Sewa tadi ya, atau Allah yang tidak terjangkau ya, laisa kamitslihi syai'un tadi, ya berarti otomatis dunia ini akan selesai, karena dunia ini akan selalu ada jikalau nur Allah itu juga ada. Makanya ya kita mungkin sering mendengar ya bagaimana cerita-cerita kehancuran tentang dunia gitu ya, kehancuran tentang bumi, kehancuran tentang umat gitu ya. Nah, karena pada saat itu tidak ada, mungkin nur Allah sudah tidak ada di situ, makanya kemudian hancur gitu. Nah, makanya yang bisa menjamin kelanjutan kehidupan dunia itu adalah adanya nur itu tadi yang dibawa oleh seorang utusannya. Nah, kalau dalam di epos Ilagalikot itu disebut sebagai Tomanurung ya, jadi ada Tomanurung gitu. Nah, inilah yang menjamin keberlanjutan kehidupan umat manusia di bumi, jadi harus selalu ada. Oke. Nah, apa namanya, jadi saya ingin menegaskan bahwa sejatinya agama itu sama semua ya, tapi di wilayah baharu, di wilayah syariat, dia kemudian berbeda-beda menyesuaikan zamannya masing-masing ya. Untuk bisa melihat lebih detail, lebih jelas gambarannya ya, kita harus bergerak masuk kepada perspektif kodim ya. Makanya kan ya harus kita menapaki jalan kodim. Ketika kita masuk pada alam kodim, maka kita bisa menemukan makna kodim dari setiap agama, bahwa ternyata agama itu satu, termasuk kitab ya. Makanya kitab namanya kitab kodim. Kitab kodim itu adalah yang tidak berhuruf dan tidak berlafaz, dan itu semua sama pada semua agama, termasuk rasul pun itu dikodimkan, kodim juga. Makanya isi rasul yang ada di Musa, Isa, Ibrahim sampai Muhammad itu semua sama, mereka Rasulullah, kodim gitu. Termasuk juga ya malaikat ya, kalau dulu disebut dewa-dewa gitu, itu semua adalah kodim. Kodim artinya kekal, artinya dia sudah ada sebelumnya dan sekarang ini juga ada, dan di zaman yang akan datang pun juga dia ada, karena kodim itu kan kekal. Sementara kehidupan dunia adalah baharu, berubah-berubah gitu. Termasuk koda dan kodar pun itu adalah sesuatu yang sifatnya kodim ya. Nah, jadi apa namanya, mari kita memahami secara kodim ya. Nah, untuk masuk atau menapaki jalan kodim itu seperti apa? Nah, ini yang jadi masalah, karena apa namanya, mungkin kita hanya belajar bagaimana memahami sesuatu, tetapi kita tidak pernah untuk berusaha untuk mencari bagaimana mengalami sesuatu itu ya. Menapaki jalan kodim itu tidak cukup hanya dengan memahaminya, tetapi kita juga harus mengalami langsung ya. Kalau kita cuma sekedar paham bahwa ini adalah jalan kodim ya, ini adalah alam kodim, tetapi ya itu baru sekedar pemahaman ya, dia belum makul yakin. Makanya segeralah mencari bagaimana caranya kita bisa menapaki jalan kodim itu secara langsung, karena pengalaman di alam kodim itu sifatnya subjektif
Artinya bahwa masing-masing diri kita yang bisa menceritakan pengalaman itu. Dan di alam kodim itu, subjektivitas itu kemudian menjadi sesuatu yang objektif. Karena di situ kita akan menjadi pelaku, ya, sekaligus kita yang menjadi objek. Tetap di channel ini untuk kita bisa memahami atau mengantarkan kita untuk masuk pada praktek bagaimana menapaki jalan kodim. Bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.